Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suningsi SPD. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023, program studi pendidikan biologi di Universitas Pakuan Bogor. Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktikum dalam rangka uji kinerja di unit SMA Alpardiatus Saadah, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajaran ini, silakan di antara kalian untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Leon kemana? Jin. Kemudian siapa lagi? Herpina sakit. Herpina sakit. Siti Nurenda sakit. Norwenda sakit. Abdul Rashid Alfa. Abdul Rashid Alfa. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Baiklah, sebelumnya Ibu akan ngecek apakah kalian belajar di rumah untuk materi yang sebelumnya kita tentang sistem ekskresi, ya. Organ yang mengeluarkan zat apa saja dan bagaimana prosesnya. Siapa yang bisa menjawab? Silakan berdiri. Ya, silakan Rijal. Organ yang mengeluarkan zat dalam tubuh diantaranya yaitu ginjal, dan proses pengeluarannya itu seluruh darah di dalam tubuh akan melalui ginjal sekitar sekali setiap 10 menit. Dalam sistem ekskresi pada manusia, ginjal menyaring limbah dan racun keluar dari darah. Limbah yang ginjal saring yaitu urea, garam, dan kelebihan air yang kemudian akan keluar dari tubuh dalam bentuk urin. Terima kasih. Oke, baiklah. Selanjutnya, agar kita belajar semakin semangat, ketika Ibu bilang semangat pagi, berarti kalian menjawab Pagi. ya. Oke, semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, alhamdulillah kelihatannya kalian sangat semangat luar biasa. Sebelum kita melanjutkan ke materi tentang gangguan sistem ekskresi, silakan kalian isi soal pretest yang sudah Ibu kirimkan ke grup WA kelas. Silakan handphonenya dikeluarkan dan dibuka link yang sudah dipersiapkan, diisi. Setelah diisi nanti kalian mengirimkan kembali linknya. Silakan diisi dulu. Oke, silakan diisi link pretestnya dan dijawab pertanyaannya, kemudian kirimkan kembali.
kita akan melanjutkan ke materi hari ini, yaitu materi hari ini tentang gangguan pada sistem ekskresi manusia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu kalian ya peserta didik mampu menganalisis gangguan sistem ekskresi manusia. Yang kedua, nanti kalian melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis penyebab-penyebab kelainan dan gangguan yang berhubungan dengan sistem ekskresi paru-paru dan kulit dengan baik. Melalui LKPD tentang kelainan dan penyakit pada organ sistem ekskresi manusia, peserta didik mampu menyajikan presentasi dan hasil diskusi dengan penuh percaya diri. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan tayangan video tersebut. Pemirsa setia Neuron Channel, pada bulan Oktober 2022 terjadi peningkatan kasus gagal ginjal misterius. Kemenkes dan BPOM memberikan instruksi untuk menghentikan peresepan dan konsumsi sediaan obat sirup karena dicurigai obat ini yang menjadi penyebabnya. Apa sebenarnya gagal ginjal misterius? Dan apa hubungannya dengan obat sirup? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kami kupas secara tajam, setajam omongan tetangga. Kasus gagal ginjal misterius sebenarnya diistilahkan sebagai gangguan ginjal akut progresif atipikal disingkat GGPA, dan juga kadang diistilahkan sebagai acute kidney injury atau AKI. GGPA bukanlah penyakit baru, namun kasusnya mulai naik di Agustus 2022 dan melonjak drastis pada Oktober 2022. Lonjakan kasus GGPA atau AKI secara tiba-tiba ini terjadi pada anak-anak berusia 6 bulan hingga 18 tahun. Pada tanggal 5 November, sudah terdapat 325 kasus GGPA. 178 diantaranya meninggal dunia, sebanyak 102 anak sembuh. Lonjakan kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Gambia pada September 2022 yang melibatkan 66 anak. GGPA memiliki gejala yang umum seperti diare, mual dan muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk pilek, dan sering mengantuk. Satu tanda khas yang membedakannya dari kondisi lain yaitu jumlah urin atau buang air kecil makin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Lalu, apa yang menjadi penyebab GGPA? Pada September 2022, Kemenkes dan IDAI bekerja sama untuk mengetahui penyebab naiknya jumlah kasus di Agustus 2022. Karena pengalaman kondisi pandemi COVID dan juga gangguan hati akut yang terjadi karena virus, mereka melakukan pengujian patologis atau penyakit karena mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan bahkan vaksin. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa semua yang diujikan tidak cukup berkolerasi untuk dapat menyebabkan gangguan pada semua korban, karena hanya menunjukkan angka di bawah 7%. Pada 5 Oktober 2022, pasca WHO merilis bahwa penyebab kasus serupa di Gambia adalah karena intoksikasi obat, arah investigasi kemudian berganti menjadi intoksikasi atau keracunan. Sebagai penanganan darurat, Kemenkes dan BPOM menarik semua obat sirup dan menginstruksikan dokter untuk menghentikan peresepan obat sirup. Setelah instruksi ini diberikan, jumlah kasus menurun secara drastis. Pemeriksaan darah, urin, dan biopsi ginjal mengungkapkan bahwa terdapat etilen glikol dan turunannya pada ketiganya. Kemudian, obat-obatan yang ada pada rumah anak yang menderita GGPA juga diperiksa. Ditemukan bahwa terdapat senyawa tersebut melebihi jumlah yang diizinkan. Setelah dilakukan pemeriksaan di 3 pabrik industri farmasi, ditemukan bahwa kandungan etilen glikol pada bahan baku obat jauh melebihi ambang batas 0,1%. Bahkan ada yang mencapai 50%. Setelah penelusuran ini mengarah pada intoksikasi etilen glikol, dilakukan penggunaan fomepizol sebagai antidotum atau penawar intoksikasi etilen glikol. Setelah pemberian antidotum, tingkat kematian kasus menurun. Dari bukti-bukti inilah, Kemenkes, IDAI, dan BPOM
kemudian menetapkan bahwa faktor risiko terbesar GGPA adalah intoksikasi senyawa berbahaya etilen glikol dan turunannya pada obat-obatan yang dikonsumsi. Etilen glikol dan turunannya, yaitu dietilen glikol dan etilen glikol monobutyl ether, adalah senyawa alkohol toksik. Etilen glikol tidak berwarna, tidak berbau, namun memiliki rasa manis dan biasanya digunakan sebagai bahan untuk menurunkan suhu beku cairan sehingga meningkatkan kelarutan. Efek toksik etilen glikol dapat mencakup sakit perut, muntah, diare, ketidakmampuan untuk buang air kecil, sakit kepala, perubahan kondisi mental, dan cedera ginjal akut yang dapat menyebabkan kematian. Sederhananya, kerusakan ginjal dapat terjadi karena metabolisme senyawa etilen glikol oleh alkohol dihidrogenase pada lambung yang akhirnya akan berubah menjadi asam oksalat yang tajam dan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Saat ini, BPOM sudah merilis kembali daftar obat sirup yang ditarik dan sudah boleh diresepkan kembali karena aman dari cemaran etilen glikol serta turunannya. Linknya kami lampirkan di kolom deskripsi. Sekian video kali ini. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Setiap kelompok akan terbagi menjadi 4 orang ya, karena ini jumlahnya 20 orang dan sebagian tidak masuk. Kelompok 1 ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian baca prosedur yang ada di LKPD tersebut. Kemudian dari tayangan video tersebut ada yang harus kalian jawab di halaman pertama ya. Silakan kalian jawab dulu pertanyaan yang ada di halaman pertama dari analisa tayangan video tersebut. Ya, silakan diisi ya yang di halaman pertama. Ini kan pertanyaannya ada 2. Bagaimana pandangan kamu terhadap gagal ginjal yang ada video tersebut? Kemudian bagian mana yang menarik untuk didiskusikan? Tuliskan jawaban, berarti ada 2 jawaban ya. Bagaimana pandangan kamu terhadap GGA? Jelasin dulu pandangan barusan terhadap video tersebut. Apa pandangan kamu? Atau mau ditaruh langsung, nggak apa-apa. Kemudian yang ini, bagian mana yang paling menarik dari video tersebut? Isi dulu, berarti ada 2. Ini pandangan kamu terhadap video tadi. Kemudian bagian mana yang paling menarik dari video tersebut? Jawab di sini, berarti ada 2 jawaban. Kemudian apabila selesai yang pertama, lanjutkan di halaman kedua. Di situ ada petunjuk di LKPD-nya. Ya, bagian mengorganisasikan kelompok ya, itu ada artikel yang mana artikelnya yang Ibu sudah share di link grup WA kelas. Kemudian silakan kalian nanti mengisi link tersebut sesuai dengan kelompok masing-masing. Karena dalam kelompok ini terbagi 4 kelompok sehingga pengerjaannya pun berbeda-beda, mempunyai tema masing-masing dari setiap kelompok. Jadi kalian jangan salah buka link ya. Untuk kelompok 1 berarti klik link yang ke-1, kelompok 2 klik link yang kedua, kemudian kelompok 3 klik link yang ketiga, kemudian kelompok 4 klik yang keempat. Kemudian setelah kalian membuka linknya, lanjutkan kalian membaca artikel tersebut, kemudian setelah itu kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Kemudian setelah kalian membaca dan mempunyai jawaban dari artikel tersebut, silakan kalian nanti membuka Canva ya, membuka Canva di Chromebook yang sudah disiapkan. Silahkan kalian nanti jawaban tersebut nanti dibuatkan poster ya, boleh dibuatkan poster atau dibuatkan diintegrasikan dengan PowerPoint, boleh. Apabila ada yang ditanyakan, boleh nanti silahkan angkat tangan untuk pengerjaan LKPD tersebut. Sudah paham untuk petunjuknya? Ya, silahkan kalian isi dulu yang pertama, nanti dilanjutkan ke halaman berikutnya. Yang ini
isi dulu. Ini kan mood. Yang ini nanti pandangan kamu terhadap gagal ginjal yang barusan video apa. Kemudian yang paling menarik bagian mana? Tulis, berarti ada 2 jawaban. Mungkin 1 berapa? Sok diisi, berarti jawabannya 2. 1, 2. Kampanye dibuka dulu dah. Kalau ini udah belum? Udah. Oke, berarti kalau udah ada jawaban kayak gini, kamu tinggal masukin, buka template untuk membuat poster. Tadi kan masalah tentang GGA, gagal ginjal akut. Nah, pandangan kamu kumaha karena gagal ginjal tersebut? Pakai bahasa kamu sendiri. Kemudian yang kedua, bagian mana yang paling menarik dari tampilan video tadi? Ya, apakah pas membahas tentang GGA atau apa? Dilanjut dibuka aplikasi kampanye ya. Ya, silakan kalian membuat poster tentang gangguan sistem ekskresi yang sesuai link yang sudah ibu kasih di grup WA. Ya, kemudian di artikel tadi kan klik linknya, kemudian jawabannya dimasukin ke poster kan Pak. Ya, coba di artikelnya lihat, kemudian masukkan ke Canva. Tadi yang udah mana tadi? Baiklah, silakan di setiap kelompok dipersiapkan 2 orang perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama akan presentasi, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada 2, yaitu yang pertama yaitu mengemukakan pandanganmu terkait kasus gagal ginjal pada video yang sudah ditayangkan tadi. Bagian manakah yang menarik untuk didiskusikan? Bagian yang menarik yaitu tentang gagal ginjal. Stop mengkonsumsi obat sirup karena dapat menyebabkan terjadi gagal ginjal. Karena obat sirup mengandung etilen glikol yang merupakan senyawa pelarut organik dengan rasa manis yang kerap disalahgunakan untuk pelarut obat. Yang kedua, tentang batu ginjal. Yang pertama ada penyebab batu ginjal. Penyebab batu ginjal terjadi karena tingginya kadar zat kimia pembentuk kristal dalam urin, yaitu asam urat, kalsium fosfat, dan kalsium oksalat. Zat-zat ini sulit dihancurkan oleh cairan pada urin. Yang kedua yaitu gejala batu ginjal. Yang pertama ada terasa nyeri di bagian bawah perut. Yang kedua terasa nyeri ketika buang air kecil. Yang ketiga sakit perut yang tidak kunjung hilang. Yang keempat demam atau meriang. Yang kelima urin mengeluarkan bau tidak sedap. Yang ketiga yaitu pencegahan batu ginjal. Yang pertama, allopurinol membantu menghancurkan
Asam urat bekerja dengan mengurangi memproduksi asam urat pada tubuh. Yang kedua, Diringkas. penghambat Ini juga berarti diringkas tadi. tomsulosin, pterojosin, dan dexojosin, yaitu membantu mempercepat pengeluaran batu ginjal yang berukuran 5 sampai dengan 10 mm melalui saluran kemih. Dah. Oke, baik, itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baiklah, terima kasih kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil kerja membuat poster tentang gangguan sistem ekskresi. Selanjutnya kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil poster yang saya buat, yang kami buat tentang diabetes. Di sini apa saja gejala terkena diabetes mellitus. Gejala utama yaitu cepat lapar, yang kedua sering haus, dan yang ketiga sering kencing. Nah, selanjutnya apa saja faktor resiko diabetes mellitus? Rokok, berat badan lebih atau obesitas, riwayat keluarga dengan diabetes, kurang olahraga, gangguan toleransi glukosa. Selain gejala umum, ada juga gejala tambahan yaitu berat badan menurun cepat, penyebab yang jelas. Apa itu? Terus? Gatal di daerah kemaluan wanita, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, kesemutan, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, impotensi pada pria. Nah, selanjutnya itu bagaimana pencegahannya? Mempertahankan berat badan ideal, kalau stres, melakukan olahraga rutin setiap 30 menit per hari, hindari merokok dan mengonsumsi alkohol, melakukan tes gula darah rutin dan keluar secara rutin. Kiranya seperti itulah poster yang kami buat tentang diabetes, dari mulai gejala, pengertian hingga pencegahannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya dipersiapkan kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Monalisa. Saya Disa Setiawanti. Akan mengemukakan tentang terkait kasus gagal ginjal pada video tersebut. Menurut kami yang menarik adalah pada penyakit ginjal akut, gejala pada pasien terlihat berat sekali tapi bisa sembuh sempurna, sedangkan penyakit ginjal kronik itu pasien tidak merasakan apapun, tidak ada gejala, tapi ketika sudah berat akhirnya kasus cuci darah dan tidak bisa disembuhkan kembali. Kami akan mempresentasikan tentang penyakit liver. Di sini gejala penyakit liver yaitu kulit dan mata yang tertampak kekuningan, bisa disebut jaundice. Kedua, mengalami pembekakan di perut dan kaki. Ketiga, kulit gatal-gatal. Keempat, kehilangan selera makan.
Penyakit liver disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Alkohol bersifat toksik dan dapat merusak sel-sel hati, terutama ketika penyaring alkohol dari dalam darah terjadi di hati. Cara mengatasinya adalah berhenti mengonsumsi minuman alkohol, menjalani diet khusus, menjaga berat badan yang sehat, mengonsumsi ramuan herbal. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Itu membuat poster tentang liver. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Kami perwakilan dari kelompok 1. Saya Muhammad Samsurija bersama rekan saya Siti Jahra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai soal yang telah Ibu Guru berikan kepada kami tentang ginjal yang bocor. Penyakit ginjal bocor dinamai albuminuria. Gejalanya yaitu diantaranya yang pertama kencing berbusa, yang kedua pembengkakan pada bagian tubuh seperti tangan, kaki, dan perut. Nomor 3 lebih sering buang air kecil. Yang keempat sesak nafas. Yang kelima ada sering merasa lelah. Yang keenam kehilangan selera makan. Yang ketujuh sakit perut, muntah, dan yang terakhir sering merasakan kram otot di malam hari. Adapun yang menyebabkan albuminuria atau ginjal bocor yaitu yang pertama dehidrasi atau kurangnya cairan dalam tubuh, cairan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kedua peradangan. Yang ketiga tekanan darah yang rendah. Yang keempat demam. Yang kelima aktivitas yang intens atau terlalu berlebihan. Yang keenam stres tinggi. Yang ketujuh batu ginjal. Dan yang kedelapan minum aspirin setiap hari. Dan untuk yang terakhir suhu udara yang rendah, itu pun dapat menyebabkan ginjal bocor. Dan untuk pencegahannya, yang pertama mengecek kesehatan secara rutin kepada seorang dokter. Yang kedua menyahkan asap rokok atau menjauhkan diri dari rokok. Yang ketiga rajin beraktivitas fisik. Yang keempat diet sehat dengan asupan kalori yang seimbang. Yang kelima istirahat yang cukup. Dan yang terakhir mengelola stres kita. Jadi cara mengatasi ginjal yang bocor itu dengan mengubah pola hidup kita. Dari yang tadinya jarang berolahraga, maka biasakan untuk lebih rutin lagi dalam berolahraga. Dari yang tadinya kita mengonsumsi makanan yang gizinya tidak seimbang, maka mulailah memakan makanan yang memiliki gizi yang seimbang. Jika sebelumnya kita tidak cukup istirahat, maka mulailah istirahat yang cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dan alhamdulillah hasil kalian sangat luar biasa, sangat bagus dalam pembuatan poster. Semoga kedepannya kalian lebih kreatif lagi dalam membuat poster pembelajaran.
Nah, setelah kalian tadi dari setiap kelompok yaitu membahas tentang gangguan sistem ekskresi, terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang kelompok pertama tadi adalah membahas tentang albuminuria atau yang disebut dengan ginjal bocor ya. Kemudian yang kelompok 2 yaitu tadi membahas tentang diabetes mellitus ya. Kemudian yang kelompok 3 yaitu kelompok yang membahas tentang liver. Sedangkan yang kelompok yang terakhir kelompok 4 yaitu tentang batu ginjal. Itulah adalah gangguan ekskresi yang terjadi pada manusia ya. Yang mana gangguan ini sering terjadi, sering dialami oleh setiap kalangan, tidak memandang usia. Maka dari itu kalian harus pandai menjaga kesehatan, pandai menjaga pola makan, kemudian istirahat yang cukup dan rajin berolahraga. Itu adalah salah satu untuk mencegah dari berbagai macam gangguan sistem ekskresi. Baik, kita simpulkan secara umum dari gangguan sistem ekskresi itu bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah sistem urinaria dan gangguan hati ya. Kemudian ada 6 jenis dari sistem urinaria, yang mana salah satunya tadi ya, ada albuminuria, kemudian batu ginjal. Yang ketiga apa? Diabetes mellitus, kemudian ada diabetes insipidus, urinaria, dan nefritis. Kemudian yang gangguan hati, yaitu yang terjadi pada gangguan organ kulit dan paru-paru. Kemudian pada gangguan sistem ekskresi yang sudah parah dapat dilakukan pengobatan dengan menggunakan teknologi yang canggih, yang biasanya itu dilakukan adalah cuci darah, kemudian CAPD dan transplantasi ginjal. Ya, itu kesimpulan dari materi hari ini, yaitu tentang gangguan sistem ekskresi. Selanjutnya, silahkan keluarkan HP kalian. Di situ ada link untuk refleksi. Silakan kalian untuk mengisi link refleksi. Setelah itu ada link yang kedua adalah link untuk mengisi soal post test. Silakan dibuka handphonenya di grup WhatsApp kelas ya. Diisi post test dan link refleksinya. Ya, diisi dulu link post testnya. Silakan dibuka, dibaca dan dijawab pertanyaan dalam setiap poinnya, kemudian kirimkan kembali link tersebut. Link post test ya, bukan nanti refleksi setelah post test dulu. Ada di grup kelas ya. Yang post test dulu ya, diisi. Ya, diisi dengan teliti ya materi yang sudah dipelajari.
Ya syukur. Sudah selesai? Baiklah, kalau sudah selesai silahkan handphonenya disimpan kembali. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, silahkan kalian pelajari bab materi tentang sistem pengeluaran, ya, sistem pencernaan ya. Silahkan pelajari di rumah. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan alat-alat tadi ya, handphone, kemudian lembar LKPD dan yang lainnya dibereskan, dirapikan. Kemudian untuk laptop silakan dimatikan. Silakan dari salah satu orang untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Perhatian baca doa dimulai. Baiklah, alhamdulillah pertemuan kali ini kita berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.